Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para peserta didik sekalian, para thalabul ilmi, alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita dapat bertatap maya dalam rangka thalabul ilmi membahas mengenai ilmu fikih tentang air-air yang dapat digunakan untuk bersuci. Dikarenakan kita tahu bahwasanya untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya yang mana ibadah-ibadah tersebut disyaratkan harus suci dari hadas dan najis, maka perlu kita membersihkan hadas dengan wudu atau dengan adus kalau hadas besar, dan juga najis harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, macam-macam air yang manakah yang dapat kita gunakan untuk bersuci? Baik, perhatikan semuanya dengan teliti, catat dengan baik, dan ingat-ingat. Kita akan membahasnya satu persatu. Kitabut Thaharah. Adapun ini merupakan kitab bersuci. Al-miyahul lati yajuju tathiru biha sab'u miyahin. Adapun air-air yang dapat digunakan untuk bersuci. Adapun air yang boleh bersuci dengannya itu sab'u miyahin, 7 air. Apa saja yang 7 air itu? Ma'us samai, pertama air hujan. Kemudian apalagi? Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima mata air. Wa ma'us salji, dan yang keenam adalah air es, air salju. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh adalah air embun. Itulah 7 macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Udah paham? Silakan ingat-ingat dengan baik 7 nama air tersebut. Summal miyahu, kemudian adapun air-air itu terbagi ala arba'ati aksamin, pada 4 bagian. Air-air tersebut terbagi ke dalam 4 bagian. Apa saja yang 4 bagian itu? Tohirin mutohirin, yang pertama air yang suci dan mensucikan. Goiri makruhin, tidak makruh digunakannya. Itu air apa? Wahwal ma'ul mutlaku, itu namanya air mutlak. Jadi bagian pertama adalah air suci yang mensucikan, yang tidak makruh digunakannya. Itulah yang namanya air mutlak. Contohnya air yang tidak diikat dengan nama lain. Misalnya air ini yang 7 itu air mutlak semua. Sebelum dia dicampur dengan yang tidak dapat dilepas lagi. Misalkan air susu. Nah, ini air susu itu kalau dia bercampur dengan air susu, nanti ada pembahasannya, itu mukhalid. Ya. Sedangkan air susu sendiri itu tidak dapat digunakan untuk bersuci, dikarenakan itu airnya muqayyad.
yaitu air yang diikati dengan nama lain, bukan air mutlak. Air teh, air mawar itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang boleh digunakan adalah air mutlak, yaitu yang 7 tadi disebutkan. Kemudian watohirin mutohirin makruhin. Bagian yang kedua itu adalah air yang suci dan mensucikan, tapi makruh digunakannya. Itu adalah wahwal ma'ul musammas, air yang terkena sinar matahari. Jadi air musammas ini merupakan air yang terkena cahaya matahari dan panas. Itu digunakannya boleh, cuman makruh. Itu makruh digunakannya. Jadi ada air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakannya, itu adalah air musammas. Terkemudian watohirin goiri mutohirin. Yang ketiga ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu air apa? Wahwal ma'ul musta'malu. Itu namanya air musta'mal, air yang telah dipakai. Itu air bekas wudhu atau bekas adus ataupun bekas mensucikan dari najis. Itu adalah yang ketiga. Jadi air musta'mal ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Begitu pula air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah. Berubah bima khalatahu dengan apa yang mencampurinya. Minat tahirati, yang mencampurnya itu adalah dari barang-barang yang suci. Misalkan tadi ada air mutlak dalam satu gelas, lalu kita masukkan teh celup. Nah itu jadi air teh, sehingga air dan tehnya itu sudah mukhalid. Nah itu juga suci, bisa kita minum tapi tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Karena apa? Karena mukhalid, tercampuri, sehingga air itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan tehnya. Itu contohnya ya. Kemudian yang bagian keempat itu adalah wa ma'un najisin. Air najis. Di bagian yang keempat itu adalah air najis. Wahwallazi halas fihi najasatun. Air najis itu adalah air yang ditempati atau menetap padanya najis. Jadi air yang tertibai najis. Nah, yang mana air tersebut itu wahwa dunal kullataini. Air tersebut airnya kurang dari 2 kulah. Jadi ada air yang kurang daripada 2 kulah, kemudian dia tertibai najis. Sekecil apapun, misalkan tai cicak ataupun kencing masuk ke sana walaupun sedikit, maka air tersebut jadi najis. Mengapa? Karena airnya kurang dari 2 kulah. Ataupun aukana kullataini, ataupun adanya air itu kullataini, ada 2 kulah. Patagoyyaro, kemudian air itu berubah. Nah, kalau walaupun airnya lebih daripada 2 kulah, tapi dia berubah, nah itu juga sama, jadi air najis. Contohnya begini, ada air dalam 1 ember itu kan kurang daripada 2 kulah. Kemudian jatuh, misalkan kotoran hewan atau kotoran cicak yang kering. Walaupun tidak berubah, air 1 ember itu tetap najis. Mengapa? Karena airnya kurang dari 2 kulah walaupun tidak berubah. Nah, sekarang ada 1 bak air lebih daripada 2 kulah.
tertibai najis, satu ember. Nah, berubah itu juga menjadi najis karena airnya berubah. Tapi kalau satu bak yang mana dia lebih daripada 2 kula, tertibai najis sedikit dan tidak berubah, itu tidak najis. Itu ya yang harus kita pahami. Ada berapa sih ukuran 2 kula itu? Wal kullatani, adapun 2 kula itu adalah khamsu mi'ati ritlin, 500 kati, Bagdadiyin, bangsa Baghdad, takriban kurang lebih fil asohi, menurut kaul yang lebih soheh. Nah, 2 kulah itu banyaknya adalah 500 kati Baghdad, kurang lebihnya ya menurut kaul yang soheh. Lalu berapa sih 500 kati itu? Nah, menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili, 2 kulah itu setara dengan 270 liter. Jadi kalau kita buat bak, ya baknya panjang 65 cm, kemudian lebar 65 cm, tingginya 64 cm. Itu sudah cukup tuh 270 liter itu. Itu sudah bisa kita gunakan. Kalau tertibai najis dan tidak berubah, itu tetap suci. Alangkah lebih baiknya ya kita punya baknya 1 meter panjang, 1 meter lebar, dan 1 meter tinggi, yaitu aman. Jadi kalau tertibai najis dan tidak berubah, bisa untuk digunakan bersuci. Namun ada pendapat lain bahwasanya 2 kulah itu setara 216 liter atau 217 liter. Jadi banyak juga berpendapat yang lain mengenai 2 kulah ini. Cuma pendapat yang lebih jelas dalam hal ini kita bisa mengambil salah satunya. Misalnya kita mengambil pendapatnya Syekh Wahbah Al-Juhaili, itu 270 liter tadi ya. Itu diantaranya mengenai air-air yang mana air ini dapat digunakan untuk bersuci. Para peserta didik sekalian, itulah mengenai macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, baik itu bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, atau najis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Puja puji syukur urang panjatkeun ka Allah. Salawat miwassalam teuilap mudah-mudahan tetap dilimpahkeun ka panutan alam, kakasih urang panutan urang habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuilap kasadayana keluargina sahabat tabiin tabiatna oge umatna nu salamina taat, salamina turut kana sagala rupi ajaran-ajaran mantena. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Syiyam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di dinten ka dinten, sasih ka sasih, minggu ka minggu, tahun ka tahun, teu karaos urang tos mayunan deui hiji sasih nu mulya.
hiji sasih nu dianti-anti, hiji sasih anu pinuh ku kabarokahan, sasih pinuh ku pahala, sasih nu pinuh ku mang pirang-pirang nikmat anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu PAI. Hari ini di awaliyah kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak akan memberikan materi tentang tauhid. Tauhid adalah salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Ada beberapa ilmu yang wajib kalian pelajari. Pertama, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Di mana di antara yang disebut tadi adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain itu ketika kalian tidak mempelajari ilmu fikih, tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka hukumnya adalah dosa. Dan di antara ilmu yang wajib kalian pelajari, di antaranya adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan asma-asma Allah. Ilmu yang berkaitan dengan tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini ya. Ada ilmu yang berkaitan tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Itu diantara ilmu tauhid. Maka nanti kita akan mempelajari tentang sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang muhal atau sifat anu wenang di Allah, sifat nujai, sifat sarang sifat-sifat anu sanesna. Nah, aya oge selain sifat-sifat nu aya di Allah, kita juga akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nama-nama yang ada di Allah. Asmaul Husna. Ini ya, hal-hal yang berkaitan tentang ilmu tauhid. Ada juga yang dinamakan di dalam ilmu tauhid itu ada yang namanya sifat Allah rububiyah. Ada yang membahas, yang akan kita bahas tentang sifat uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asmaul husna, dan lain-lainnya. Nah, awas, sekali lagi, ada sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat-sifat asmaul husna, dan yang lain-lain yang nanti akan kita pelajari di ilmu tauhid ini. Untuk apa kita mempelajari ilmu tauhid? Pertama, untuk meningkatkan keimanan di diri kita. Ya, yakin. Iman di dalam hati kita. Iman di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Nah ini, kunci keberhasilan, kunci keselamatan di dalam diri kita diantaranya adalah dengan memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki iman yang kuat yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, penyakit kunaon lobanya kadorakaan, kunaon lobana kamaksiatan, kunaon lobana hal-hal anu terjadi di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Kita sering melihat banyaknya kejadian orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang judi, orang-orang yang mabok,
orang-orang yang korupsi. Ini diantaranya akibat tidak kuatnya iman di dalam diri kita. Tidak kuatnya iman di dalam hati kita. Mun geus kuat iman mah lempang kakulon rek maksiat teh dadina hate urang aya Allah. Mun urang doraka, mun urang maksiat, mun urang nyieun hal-hal anu awan, Allah ningalikeun diri urang. Nah, mun boga geus boga keyakinan diri kita seperti itu, boga keyakinan Allah ningalikeun urang. Allah melihat kita, maka dimanapun kita berada, kita tidak akan melaksanakan kemaksiatan. Di kantor, rek korupsi teh mikir deui, mun urang korupsi, Allah ningalikeun, Allah melihat, Allah ada di sekeliling kita, Allah memperhatikan kehidupan kita. Moal jadi korupsina sabab naon? Boga keimanan anu kuat, boga keyakinan anu kuat bahwa Allah selalu melihat dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Nah ini, maka kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Supaya apa? Buahnya adalah supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Maka penyakit hari ini di mana-mana, banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan, banyaknya hal-hal yang kita lakukan, banyak kemaksiatan, banyak hal-hal yang di luar norma-norma agama. Kenapa? Penyakitnya akibat tidak adanya keimanan di dalam hati kita. Ya, selamat anak-anakku, selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng ibadah saum melaksanakan ibadah saum, wilujeng melaksanakan ibadah-ibadah anu sanesna. Insyaallah di lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak agar hidup nyaman dan berkah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menghindari sifat temperamental atau godok. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Menghindari sifat temperamental atau godok yaitu sifat mudah marah yang berasal dari bahasa Arab yaitu godok dari kata dasar godiba, ya godibu, godoban. Menurut istilah, godok berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat godok adalah ridho atau menerima dengan senang hati dan murah hati, tidak cepat marah. Penyebab sifat temperamental yaitu ada faktor fisik jasmaniah. Pertama, kelelahan yang berlebihan. Kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Dan yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Dari faktor psikis atau rohaniah, pertama, ujub, bangga terhadap diri sendiri. Kedua, perdebatan atau perselisihan. Ketiga, senda gurau yang berlebihan. 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Ada tingkatan sifat temperamental. Di antaranya ada golongan marah yang berlebihan, yaitu yang mengalami kesulitan dan mengendalikan sifat pemarah, yang bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Lalu ada golongan yang tidak memiliki sifat marah. Golongan ini biasanya menunjukkan sikap marah terhadap apapun, bahkan menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain. Mereka akan bersikap acuh. Yang terakhir, golongan yang berada di antara ifrat
atau tidak kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marahnya pada saat tertentu saja dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental. Pertama, membaca ta'awud. Kedua, merubah posisi. Jika seorang mendapatkan kemarahan pada saat ia berdiri, hendaklah bersegera duduk. Apabila kemarahan tersebut mereda, maka hendaklah segera berbaring. Lalu diam atau tidak berbicara. Berwudu, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedang saja ia ucapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan bidadari yang diinginkan. Manfaat menghindari sifat temperamental, yaitu pertama, menghindari kebencian dan permusuhan, membawa kebahagiaan, serta mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan perilaku kontrol diri, yaitu dalam Islam ada dua kata, sehingga pengertiannya yaitu kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah atau yang disebut dengan mengikuti hawa nafsu. Implementasi dari kontrol diri dalam kehidupan, yaitu pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan pentingnya kontrol diri dalam kehidupan, yaitu supaya menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, serta menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku kontrol diri dalam keluarga, itu adanya mengembangkan pola hidup sederhana, lalu tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga, dan patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Contoh perilaku kontrol diri dalam masyarakat, di antaranya menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahim dengan orang lain. Kedua, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. Yang terakhir, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh perilaku kontrol diri dalam sekolah. Disiplin, menghormati guru dan karyawan sekolah, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong. Hikmah dan manfaat perilaku kontrol diri, yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, lalu sabar dalam menghadapi musibah, dan mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran, sering disebut dengan istilah saja'ah, atau berarti berani atau gagah, yaitu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Takut kepada Allah, mencintai kehidupan akhirat, tidak ragu-ragu,
tidak materialistis, dan berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Adapun hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Bagi diri sendiri, tentunya seorang mukmin memiliki sifat saja'ah atau berani yang memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa. Bagi keluarga, mendidik dan membiasakan perilaku saja'ah dengan tentram, nyaman, dan tidak takut kekurangan materi. Sedangkan bagi agama, negara, dan bangsa, terwujudnya sifat masyarakat terbiasa dan memiliki budaya berani dalam setiap langkahnya, serta seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, memiliki sifat saja'ah, maka akan menjadi negara yang kuat. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan paham. Terima kasih.